ini kita akan membahas film asal Korea yang berjudul Forgotten yang rilis di tahun 2017. Nah, film ini menceritakan seorang pemuda bersama dengan keluarganya yang baru saja pindah ke rumah yang baru. Tapi dia merasa ada yang aneh nih dengan rumah ini. Karena ada suatu ruangan yang gak boleh sama sekali dibuka. Dan pada suatu malam dia melihat kakaknya diculik oleh sekelompok orang. Setelah 19 hari tanpa kabar, kakaknya kembali ke rumah. Namun dia hilang ingatan nih. Meskipun begitu, pemuda tersebut mulai menyadari ada yang aneh nih dengan kakaknya. Apa yang sebenarnya terjadi? Keanehan apa yang ada pada kakaknya? Dan apa misteri yang sebenarnya ada di dalam ruangan tersebut? Untuk itu, kita akan bahas alur cerita film Forgotten. Scan dimulai dengan memperlihatkan tokoh utama yang bernama Jin Sek yang sepertinya terbangun dari mimpi buruk. Bersama dengan ayah dan ibunya yang tidak disebutkan namanya entah siapa dan juga kakaknya yang bernama Yoo Suk. Mereka sedang mengendarai sebuah mobil menuju ke rumah baru mereka. Sesampainya di sana, Jin merasa yakin kalau dia pertama kali melihat rumah ini. Tapi entah kenapa dia merasa tidak asing dengan rumah ini. Dia merasa seperti sudah pernah ke rumah ini sebelumnya. Jin juga menderita neurasthenia yang menurut Google itu adalah gangguan saraf yang ditandai dengan kelelahan dan kelemahan secara fisik dan mental. Digambarkan sebagai adanya pikiran-pikiran yang mengganggu atau ingatan-ingatan yang tidak menyenangkan, sulit berkonsentrasi dan tidak efisien dalam berpikir. Yoo adalah seorang kakak yang dapat diandalkan. Dia selalu berhasil mempertahankan rankingnya di juara 1 lulusan universitas terkemuka. Saat remaja, dia telah menunjukkan talenta yang luar biasa di semua aspek. Memiliki bakat alami di bidang olahraga sehingga digandrungi oleh banyak wanita. Tidak berkata kasar, tidak merokok, dan tidak mabuk-mabukan. Memiliki selera humor yang tinggi. Dan juga semua masalah yang di rumah bisa diatasi oleh Yoo tanpa harus memanggil ahlinya. Nah, hebat kan? Dan tentunya ini membuat Jin kagum terhadap kakaknya yang layak menjadi teladan. Tapi sayangnya, setahun yang lalu akibat kecelakaan lalu lintas, kaki kiri Yoo agak pincang. Saat beres-beres, terlihat Yoo sedang memasang kalender yang menunjukkan kalau sekarang ini tuh tahun 1997 bulan Mei. Ibunya sedang membersihkan barang satu persatu dan ayahnya sedang mengarahkan petugas untuk meletakkan barang-barang mereka. Nah, di lantai 2 ada satu ruangan yang katanya tidak boleh dibuka. Yoo bilang kalau ruangan itu berisi koper-koper dari pemilik lama. Dan paling gak lama lagi diambil. Oleh karena itu Yoo dan Jin akan berbagi kamar untuk sementara. Tapi saat Yoo dipanggil oleh ibunya, petugas yang berada di kamar tersebut penasaran nih dan bertanya kepada Jin, apakah yang tadi itu adalah kakakmu? Berapa umurnya? Tapi sebelum Jin menjawab, kakaknya sudah kembali dan langsung memotong pembicaraan mereka. Kemudian pada saat malam hari ketika mereka sedang makan bersama, terdengar seperti suara barang jatuh dari lantai 2. Lebih tepatnya sih berasal dari ruangan yang gak boleh dibuka itu. Dan anehnya hanya Jin yang merasa kalau itu adalah suara barang jatuh, sedangkan keluarganya menganggap kalau itu hanyalah suara guntur. 이 집 왠지 느낌이 좋지 않냐? Ketika Jin sedang mendengarkan musik di kamarnya, lagi-lagi terdengar suara seperti barang jatuh lagi tuh di ruangan tersebut. Hal itu membuat Jin menjadi penasaran dan dia coba mendekat ruangan tersebut dan mencoba membuka pintunya. Tapi tiba-tiba kakaknya langsung menepuk pundak Jin dan Jin langsung kaget seketika. Jin sangat yakin kalau barusan yang ada suara-suara aneh itu dari ruangan tersebut, tapi kakaknya menyangkal hal itu. Yoo pun mengajak Jin untuk keluar mencari udara segar walaupun cuacanya ya lagi sedang hujan. Ketika mereka sudah mengobrol, sang ayah mereka menelepon Yoo untuk membantunya mencari data-data yang diperlukan. Yoo pun hendak pulang ke rumah, tapi dia menyuruh Jin untuk tetap di sini karena nanti dia akan kembali lagi. Tapi sayangnya di dalam perjalanan pulang, Yoo itu dihadang oleh sekelompok orang dan kemudian dia diculik. Jin yang melihat hal itu dari jauh mencoba untuk menolong kakaknya, tapi sayang dia tidak berhasil menyelamatkan kakaknya. Tapi dia mencoba mengingat plat nomor yang ada di mobil mereka. Ketika dia kembali ke rumah, dia pun melaporkan ke ayah dan ibu kalau kakaknya telah diculik dan dia langsung pingsan.
죽여. Lagi-lagi Jin mengalami mimpi buruk dan ketika dia bangun dia sudah berada di kamar bersama dengan kedua orang tuanya. Ketika polisi datang dan menginterogasi Jin mengatakan kalau dia sama sekali tidak mengingat wajah dari penculik tersebut. Dikarenakan hujan yang lebat dan juga gelap sehingga dia kesulitan untuk melihat wajah mereka. Tapi dia mengingat plat nomor dari mobil mereka. Cuman polisi langsung mengatakan kalau plat nomor tersebut adalah plat bodongan. Maksudnya tidak ada mobil dengan plat seperti itu di negara ini. Polisi juga menganggap mungkin dengan cuaca yang hujan dan lebat membuat Jin menjadi salah lihat. Terlebih lagi dengan mengetahui Jin menderita neurasthenia, polisi makin yakin kalau Jin salah lihat. Tapi di situ Jin memang benar-benar yakin apa yang dia lihat. Dia sangat sadar kalau itu adalah nomor plat yang dipakai mobil penculikan kakaknya itu. Setelah itu 1 hari berlalu, polisi masih terus menyelidikinya. Kemudian 2 hari, 3, seminggu sampai 15 hari kemudian polisi terus menyelidikinya sampai mereka pun sudah mulai kehilangan semangat untuk menyelidiki kasus ini. Sampai pada akhirnya di hari ke-19 sejak Yu diculik, Jin mendengar suara-suara aneh lagi dari ruangan misterius tersebut. Suara itu makin keras dan makin berisik sehingga membuat Jin menjadi ketakutan. Dari balik selimut terdengar jelas suara langkah kaki yang mendekat ke arahnya. Dan ternyata itu hanyalah sebuah mimpi buruknya dan ketika dia bangun dari tidurnya, Yu sudah kembali ke rumahnya dalam keadaan baik-baik saja. Tapi kakaknya ini mengalami hilang ingatan sehingga dia tidak ingat apa yang telah terjadi kepadanya di hari-hari yang telah berlalu. Ini menjadi sebuah pertanyaan di kepalanya Jin. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh para penculik tersebut kepada kakaknya? Menurut dokter, ini adalah amnesia disosiatif, yaitu suatu kondisi yang terjadi ketika pikiranmu mencoba memblokir kenangan penting tentang dirimu. Jadi kakaknya menghilangkan ingatan tentang penculikan tersebut dari memorinya gitu. Pada saat malam hari, ketika mereka sedang tidur, Jin menyadari kalau kakaknya terbangun dari tidurnya dan membuka pintu depan. Keesokan paginya, ketika mereka makan bersama, Jin bertanya kemana Yu tadi malam. Tapi Yu mengatakan kalau dia tadi malam tidak kemana-mana, padahal Jin sangat yakin kalau Yu itu benar-benar keluar tadi malam. Tapi kenapa Yu mengatakan sebaliknya ya? Terus ada yang lebih aneh lagi, ketika Yu hendak pergi, Jin menyadari kalau ada sesuatu yang aneh. Yang dia tahu kaki kakaknya yang pincang itu adalah kaki kiri. Tapi kenapa barusan yang tadi dia lihat yang pincang itu adalah kaki kanan? Tapi entah kenapa Jin kemudian tidak mempermasalahkan hal itu. Singkat cerita, pada saat malam hari, Jin sedang belajar sedangkan Yu sedang tidur. Kemudian Jin ketiduran di meja belajarnya dan ternyata Yu terbangun dari tidurnya. Lalu mengambil sebuah pensil di atas meja dan kemudian memajangkan pensil tersebut ke arah mata Jin. Untungnya pensil tersebut patah sehingga itu membuat Yu mengurungkan niatnya untuk menusuk mata Jin dengan pensil. Setelah Yu pergi dari sana, ternyata Jin tidak benar-benar tidur sehingga dia menyadari apa yang telah dilakukan kakaknya barusan. Jin kemudian memutuskan untuk mengikuti kakaknya secara diam-diam. Dia mengejarnya dengan menggunakan taksi. Saat itu dia mengetahui fakta bahwa sebenarnya kaki kakaknya tidak pincang. Dan juga ternyata polisi yang datang ke rumahnya ternyata adalah polisi palsu yang berkomplotan dengan kakaknya. Tapi saat mengikuti kakaknya, dia ketahuan dan terjadi kejar-kejaran. Saat Jin merasa berhasil lolos dari kejaran mereka, Jin dibius dari belakang oleh kakaknya sendiri. Dan anehnya, ketika dia bangun, dia berada di posisi yang sebelumnya. Dia tertidur di meja belajar dan kakaknya sedang tidur di belakangnya. Tapi Jin benar-benar mengingat kejadian tadi malam, sehingga dia curiga kalau ada yang aneh dengan kakaknya. Dia merasa kalau kakaknya yang sekarang bukanlah yang asli. Dia yakin kalau dia baru saja dikejar oleh orang-orangnya.
Dan sebelumnya kakaknya mengarahkan ujung pensil ke matanya, tapi dengan dalih penyakit neurasthenia yang diderita Jin. Kakaknya mengatakan kalau itu hanyalah halusinasi saja, karena dia tadi malam sedang tidur di kamarnya dan tidak keluar sama sekali. Ujung pensil, kaki yang tidak pincang, taksi yang dinaiki, orang-orang yang mengejarnya, semua itu tidak nyata. Dan dengan dalih itu, Jin pun percaya kalau yang dia alami hanyalah halusinasi. Tapi dia dengan cepat menyadari kalau itu bukanlah halusinasi, karena dia menemukan sebuah patahan ujung pensil di meja belajarnya. Yang berarti apa yang telah terjadi bukanlah sebuah mimpi atau halusinasi, melainkan sebuah kenyataan. Dia juga menyadari kalau kakaknya tadi mengatakan tentang taksi, yang padahal Jin tidak pernah mengatakan kepada Yu kalau dia naik taksi. Dan secara kebetulan ibunya baru saja kembali. Jin kemudian menceritakan keanehan kakaknya itu kepada ibunya dan berencana mengikuti Yu bersama-sama jika Yu keluar lagi malam ini. Singkat cerita, pada malam hari Jin lagi-lagi bermimpi buruk. Kali ini dia bermimpi kalau sedang memasuki ruangan tersebut dan menemukan kalau kakaknya telah mati digantung. Setelah bangun, dia mencoba turun ke bawah untuk mengambil minum. Tapi dia mendengar ibunya sedang berbicara kepada seseorang melalui telepon. Ibunya seperti sedang melaporkan kalau Jin telah mengetahui semuanya. Mulai dari keanehan kakaknya dan juga polisi yang ternyata bukan polisi. Tapi Jin sempat menimbulkan suara sehingga itu membuat ibunya menjadi curiga. Sehingga ibunya mengecek siapa yang barusan tadi menguping. Satu-satunya yang berada di rumah itu hanyalah ibunya dan Jin. Jadi ibunya curiga kalau yang barusan menguping itu adalah Jin. Ibunya pun kemudian mencoba mengecek kamar Jin yang ada di lantai 2. Jin yang sedang bersembunyi mencoba mencapai kamarnya terlebih dahulu dari sisi luar rumah. Untungnya Jin berhasil mendahului ibunya untuk sampai di kamar. Tapi ketika dia bangun, ternyata ibunya tidak pergi dari sana. Jin tertipu dan dia ketahuan kalau dia sedang menguping barusan. Tapi ibunya meninggalkannya begitu saja. Dengan kesempatan itu, Jin berusaha kabur dari rumah tersebut. Saat berada di luar rumah, dia bertemu dengan ayahnya yang ternyata ayahnya juga terasa aneh. Jadi bisa dibilang seluruh keluarga Jin tuh aneh semua gitu. Mereka semua mencoba menahan Jin agar tetap di rumah dengan baik-baik, tapi Jin yang curiga mencoba kabur dari sana. Setelah itu, terjadi pengejaran. Dan untungnya Jin berhasil mencapai kantor polisi. Di sana Jin melaporkan apa yang telah terjadi, di mana dia seperti dikurung oleh sebuah keluarga di dalam rumah yang ternyata mereka bukan keluarganya. Yang kemudian dia mencoba kabur dari sana dan dikejar-kejar sampai di kantor polisi ini. Keanehan mulai terasa ketika salah seorang polisi menanyakan tahun kelahirannya dan juga mendebak umurnya. Jin di situ lahir pada tahun 1977, yang artinya di tahun ini harusnya Jin berusia 40 tahun. Tapi Jin merasa kalau dia tidak setua itu dan dia merasa kalau umurnya masih 20 tahun. Polisi lalu bertanya, kenapa Jin menyebutkan kalau usianya adalah 20 tahun? Kemudian Jin mengatakan kalau tahun ini adalah 1997, yang berarti umur dia sekarang adalah 20 tahun. Polisi sampai tertawa mendengar hal itu, dan polisi menunjukkan kalender kepada Jin, yang mana kalender itu menunjukkan tahun 2017 bukan tahun 97. Disitulah Jin baru menyadari kalau dia sebenarnya berusia 40 tahun bukan 20 tahun. Dia kemudian kembali ke rumah dan mencari anggota keluarganya untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Di sana dia menemukan kalau ruangan yang misterius itu sekarang sudah terbuka. Di sana dia menemukan sebuah radio yang menyalakan musik dan juga ada 2 manekin berlumuran darah yang tergeletak di lantai. Seolah-olah manekin itu disusun untuk mereka ulang kasus pembunuhan yang terjadi di ruangan tersebut. Kemudian, kakak palsunya ini menjelaskan kalau di ruangan ini terjadi pembunuhan dengan senjata tajam. Dan pembunuhnya adalah Jin. Di tengah kemarahan dan keresahan masyarakat di negara ini, terbentuklah tim penyelidik khusus untuk menangani kasus ini. Awalnya kasus ini menggemparkan masyarakat, bisa dibilang menjadi viral. Tapi setelah 2 tahun kemudian, kasus ini mulai diabaikan. Sehingga masih tidak diketahui siapa pelakunya. Dan perlahan-lahan kasus ini mulai dilupakan oleh orang-orang. Tapi keluarga korban yang ditinggalkan masih belum bisa melupakannya. Mereka membayar orang untuk menginvestigasi ulang kasus ini. Berbulan-bulan berlalu, akhirnya pelaku berhasil ditemukan. Mereka kemudian menyiksanya untuk melakukan balas dendam. Tapi apa yang terjadi?
Pelaku pembunuhan kehilangan ingatan pada rentan waktu tertentu, sehingga balas dendam ini akan terasa sia-sia kalau pelakunya saja tidak mengingat apa yang telah dia lakukan. Apa alasan dia melakukan itu? Apakah ada yang menyuruhnya? Apakah dia sendirian? Atau berkomplotan? Tidak ada satupun yang dia ingat. Jadi, orang-orang ini mengundang seorang pakar hipnotis yang dulunya bekerja di kepolisian. Seorang pakar tersebut menjelaskan kalau Jin mengalami masa-masa sulit di usia 20-an, sehingga dia menghilangkan potongan ingatan yang menyakitkan tersebut. Nah, demi mencari potongan ingatan yang hilang, Jin akan dihipnotis agar dia merasa kembali ke periode sebelum terjadinya kasus tersebut. Dan ini tidak mudah karena dasar psikologisnya Jin sangat kuat sehingga perlu beberapa upaya yang harus dilakukan. Pada akhirnya mereka berhasil menghipnotis Jin dan membawanya kepada tahun 97. Dan ingatan terakhirnya sebelum potongan yang hilang itu adalah dia sedang berada di dalam mobil, sedang dalam perjalanan pindahan menuju rumah baru. Dan karena itu di dalam hipnotis tersebut dia disugesti kalau saat dia bangun nanti umurnya adalah 21 tahun. Dan tahun sekarang adalah tahun 97. Dan juga orang-orang yang berada di dalam mobil adalah keluarganya. Oleh karena itu, pada saat dia melihat rumah barunya pertama kali, dia merasa seperti tidak asing karena 20 tahun yang lalu, dia telah melakukan aksi pembunuhan di rumah tersebut. Salah satu petugas yang menanyakan tentang hubungan kakak beradik mereka itu sebenarnya penasaran kenapa sang kakak lebih muda daripada adiknya. Rencana mereka hampir gagal tapi untungnya sang kakak berhasil mencegahnya. Kemudian suara barang jatuh pada saat mereka makan malam itu sebenarnya adalah anggota-anggota lain yang sedang mempersiapkan ruangan tersebut untuk reka ulang TKP. Karena untuk mengembalikan potongan ingatannya yang hilang itu, mereka harus benar-benar membuat Jin merasa persis dengan kejadian 20 tahun yang lalu. Yaitu berdasarkan investigasi pada saat itu cuacanya sedang turun hujan, kemudian ada musik yang dinyalakan. Kemudian posisi korbannya juga diatur sedemikian rupa sehingga mirip dengan kejadian 20 tahun yang lalu. Lagi-lagi rencana mereka hampir gagal karena hal kecil. Ketika Jin ingin membuka pintu tersebut, untungnya Yud atau sang kakak berhasil menghentikan tindakan dari Jin dan membawa Jin keluar rumah agar anggota-anggota yang lain bisa dengan cepat mempersiapkannya. Tapi rencana mereka hampir benar-benar digagalkan karena sang kakak dihadang oleh beberapa polisi yang hendak menangkapnya atas dasar penipuan. Ayah dan ibunya yang mengetahui hal ini segera menghubungi bosnya dan setelah 19 hari kemudian akhirnya sang kakak berhasil dikeluarkan dari penjara setelah menghabiskan uang banyak. Tapi setelah sang kakak keluar dari penjara itu, mereka harus menunggu hujan turun agar rencana mereka benar-benar bisa dilaksanakan. Nah, di masa-masa itulah Jin mulai lepas dari sugesti tersebut dan mulai curiga kepada keluarganya. Kecurigaan itu nggak berhenti-henti sampai pada akhirnya dia berada di posisi ini nih. Cuman setelah diceritakan panjang lebar, Jin tetap tidak mengakui kalau dia pernah membunuh. Dia pun kabur dari mobil tersebut. Terjadilah kejar-kejaran sampai pada akhirnya mobil tersebut menabrak dan sang kakak yang menyamar itu pingsan. Merasa berhasil lolos, Jin merasa lega tapi dia tertabrak oleh sebuah mobil dan kepalanya berdarah-darah. Nah, disinilah Jin mendapatkan ingatannya kembali. Ternyata dalam perjalanan mereka pergi ke rumah baru itu, mobil mereka mengalami kecelakaan. Semuanya kecuali dia sedang berada di dalam keadaan koma. Kata dokter sebenarnya operasi harus dilakukan, tapi Jin merasa putus asa karena dia tidak punya uang untuk biaya operasi, sehingga ayah dan ibunya sudah keburu meninggal. Nah, dalam merasa putus asa itu dan untuk menyelamatkan kakaknya, Jin bersedia melakukan apapun, bahkan dia rela mengorbankan nyawanya untuk mendapatkan uang. Nah, di sana ada salah seorang yang tidak disebutkan namanya menawarkan sebuah pekerjaan kepada Jin, yaitu bekerja sebagai pembunuh. Jin dengan rasa putus asa mengambil pekerjaan itu. Dia ditugaskan untuk datang ke alamat rumah yang diberikan. Di sana nanti ada seorang wanita bersama dengan 2 orang anaknya, dan Jin harus membunuh wanita itu, cukup wanita itu saja, tidak boleh dengan yang lain. Saat Jin menyusup ke rumah tersebut dan masuk ke kamar itu, dia mengurungkan niatnya untuk membunuh karena dia tahu kalau itu adalah tindak kriminal. Tapi wanita tersebut bangun dan dia agak kaget melihat Jin yang sedang memegang sebuah pisau.
Jin mengingatkannya untuk tetap diam dan jangan berteriak karena dia akan kembali dan dia tidak akan melakukan apa-apa. Tapi salah satu anaknya yang perempuan melihat Jin memegang pisau dan langsung refleks berteriak. Jin mencoba mendiamkan anak tersebut, tapi dia tanpa sengaja menusuk anak itu. Sang ibu dari anak itu yang melihat anaknya telah dibunuh secara refleks juga langsung berteriak. Jin yang ingin mendiamkan sang ibu tersebut juga tanpa sengaja membunuhnya. Dan tanpa sengaja kejadian itu menyalakan sebuah pemutar musik. Nah, ketika hendak kembali, dia bertemu dengan satu-satunya anak yang masih hidup di rumah tersebut. Anak itu bertanya kepada Jin, kemana ibunya? Dan Jin mengatakan dia akan membawa ibunya kembali kalau anak itu kembali ke kamar dan mulai berhitung 1-100 sebanyak 10 kali. Dan ya, tentunya Jin menggunakan hal itu untuk kabur dari rumah tersebut. Anak kecil itu yang telah selesai hitung 1-100 sebanyak 10 kali menelpon ayahnya dan mengatakan kalau ibunya dan juga kakak perempuannya tergeletak di lantai dengan bersimbah darah. Dan ternyata ayah dari anak tersebut ataupun suami dari wanita itu adalah seorang dokter yang menangani pasien keluarga Jin. Alasan dokter tersebut menginginkan wanita tersebut mati adalah karena asuransi. Dia menginginkan uang asuransi yang dimiliki oleh istrinya untuk menyelamatkan anak-anaknya. Tapi apa yang terjadi? Jin telah membunuh salah satu anak dari dokter itu sehingga dokter itu menjadi marah. Dan saat terjadi keributan itu tanpa sengaja dokter tersebut jatuh dan meninggal. Setelah sadar dan sang kakak yang menyamar itu ingin meracuni Jin sudah mengingat apa yang telah terjadi di 20 tahun yang lalu. Dan dia bilang kalau dia ingin meminta maaf kepada anak kecil tersebut. Mendengar hal itu, Yu atau sang kakak yang menyamar ini langsung bertanya kepada Jin. Dia ingin mengetahui kebenarannya seperti apa, kenapa Jin membunuh wanita dan anak perempuannya tersebut. Siapa yang memberi perintah? Apakah suami dari wanita itu? Dan dari situ kita bisa menyadari kalau Yu atau kakak yang sedang menyamar ini adalah anak kecil yang dibiarkan hidup oleh Jin 20 tahun yang lalu. Anak kecil tersebut hidup dalam balas dendam. Semua aset rumahnya dirampas oleh keluarga besarnya dan dia dibuang ke panti asuhan pada saat itu. Oleh karena itu, dia sangat dendam kepada pelaku pembunuhan ibunya dan saudara perempuannya. Jadi dia memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya untuk mencari siapa pelakunya dan mencari tahu apa alasannya, kemudian dia balas dendam. Dia berekspektasi kalau Jin itu disuruh oleh suami dari wanita itu atau ayahnya. Tapi Jin mengatakan kalau dia melakukannya sendiri. Tidak puas dengan jawaban itu, Yu meninggalkan Jin dan dia bunuh diri dengan lompat dari jendela. Sedangkan Jin yang merasa bersalah bunuh diri dengan menyuntikkan racun ke dalam dirinya sendiri. Dan kemudian setelah kredit, kita mendapatkan plot twist lagi, yaitu sebelum Jin mengalami kecelakaan mobil tersebut, sebenarnya dia sudah bertemu dengan anak kecil itu beserta dengan keluarganya. Itulah dia alur cerita film Forgotten. Film yang banyak banget plot twistnya, dan kalau kalian suka dengan alur cerita dengan genre misteri dan juga banyak plot twistnya, jangan lupa tonton video yang lain di channel ini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di next video.